pelajaran pada hari ini. Mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Oh, tidak ada. Alhamdulillah sehat semua. Hari ini kita akan belajar tentang syu'abul iman. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Masih ingat ini? Apa dalilnya dari larangan pergaulan bebas dan zina? Siapa yang bisa? Ya, Cahyadi, surat Surat An-Nur ayat 2. An-Nur ayat 2. Dan satu lagi? Al-Isra ayat 32. Iya, Al-Isra ayat 32. Sip. Soal kedua. Apa dampak dari pergaulan bebas dan zina? Ayo, masih ingat nggak? Raise your hand, Cahyadi. Kalau dampaknya di dunia itu dia jadi dijauhi masyarakat. Ya, Terus, betul. ya, bisa dapat penyakit Iya, penyakit apa? HIV. HIV, AIDS ya. Selain penyakit HIV, AIDS, penyakit apa? Ada sifilis. Ya, seperti itu. Sip. Apalagi? Bujang Sultan? Menghilangkan kewibawaan Ya, yang menyebabkan kekufuran. kewibawaan dan kekufuran. Ada lagi kalau di akhirat, Ihsan? Dia akan mendapatkan siksaan. Siksaan. Ya. Jadi pada waktu Isra Mi'raj, Nabi melihat orang yang melakukan zina, sekelompok orang melakukan zina itu, apa yang terjadi pada mereka? Asfari. Mereka bakal ditinggalkan sama dua jenis makanan, yaitu makanan busuk dan makanan yang bagus. Dan orang-orang yang melakukan zina tersebut akan memilih makanan yang busuk dengan makanan yang enak. Ya, betul atau salah? Alhamdulillah. Dan yang terakhir, masih ingat tidak? Bagaimana cara kalian supaya tidak terjerumus di pergaulan bebas dan zina? Ya, Menghindari tempat-tempat yang dapat menimbulkan nafsu syahwat. kemudian Tidak membaca, tidak melihat gambar, video ataupun gambar-gambar yang bisa mengundang syahwat. ya betul sekali. Selain itu, Berdoa dan berdoa dengan Allah. ya alhamdulillah. Tujuan bermakna pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis makna syu'abul iman. Apa itu syu'abul iman? Cabang-cabang dari dalil macam-macam dan manfaatnya, serta mempraktikkan cabang-cabang iman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang mari kita baca bersama nih hadis tentang syu'abul iman. Say it together. An Anas radhiyallahu anhu qala. An Anas radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu bid'un wa sittuna. Al-imanu bid'un wa sittuna. Wa fi riwayah Wa fi riwayah bid'un wa sab'un. bid'un wa sab'un. La ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anil thariq. Wa adna imatatul Adha 'anil thariq. Wal haya'u wal haya'u syu'batun syu'batun minal iman. minal iman. Muttafaqun Muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi itu berarti siapa? Bukhari dan Muslim. Jadi Bukhari dan Muslim disingkat muttafaqun alaihi ya. Apa artinya? Coba baca Ihsan. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 60 cabang lebih, dalam riwayat lain 70 cabang lebih. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah mengukirkan gangguan dari jalan, dan malu itu termasuk bagian dari iman. Ya. Jadi bukan berarti iman itu yang kalian tahu rukun iman. Ya, ada berapa rukun iman? 6. Ya, ternyata banyak cabang-cabangnya berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim ini.
menjadi 3. Kita buktikan kalau memang kita beriman itu dari hati kita yakin memang Allah itu ada, dari lisan kita jaga supaya baik dan benar, dan dari perbuatan kita lakukan semua yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah. Untuk lebih dalamnya, maka sebelumnya kita analis dulu video yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Ada sebuah kisah di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang wanita sahabiah mengadukan seseorang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ada seorang wanita, masya Allah, sholatnya bagus, ya, puasanya bagus, baca Qurannya bagus, rajin, ya zikrullah, tapi rupanya dia tidak menjaga lisannya, sering menyakiti hati orang lain. Apa kata Nabi SAW? Udzibat finnar. Wanita itu bisa saja nanti mendapatkan siksaan di dalam api neraka, sabda Nabi. Tetapi kemudian sahabiah ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ada orang yang sholatnya mungkin tidak terlalu banyak, puasanya pun juga tidak terlalu banyak, mungkin juga baca Qurannya tidak terlalu banyak, tapi akhlaknya begitu mulia dan selalu menjaga lisannya dari menyakiti orang lain. Apa kata Rasulullah SAW? Bisa jadi ucapannya atau perbuatannya akan menghantarkan dia kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Berarti sesungguhnya cara yang paling mudah untuk menggelincirkan manusia itu adalah melalui apa? Lisan, ya. Jadi sekali lagi, bisa jadi orang itu soleh secara hablum minallah, sholatnya bagus, puasanya bagus, baca Qurannya baik, ya, tapi bisa saja dia tidak mengontrol lisannya, tidak menjaga lisannya, yang seringkali mungkin menyakiti orang lain, yaitu kemudian yang mendatangkan daripada kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ada sebuah pesan yang terbaik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam hadis, ya, At-Tirmidzi. Rasul bersabda, la yazalu lisanuka rutaban min dzikrillah. Kalau untuk menjaga lisan itu supaya tidak tergelincir dari ucapan yang tidak baik, maka solusi yang diberikan oleh Rasul adalah lisan ini kita biasakan menyebut nama Allah. Senantiasa kita basahi lisan ini dengan zikir kepada Allah. Ini solusi yang pertama. Solusi yang kedua adalah yaitu tilawatil Quran, yaitu dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Afdalul dzikri tilawatil Quran, kata Imam Ibnul Qayyim. Jadi zikir yang paling terbaik, kesibukan yang paling terbaik untuk mengingat Allah Ta'ala itu adalah melalui Al-Quran. Nah, sekarang apa itu syu'abul iman? Ingat tadi Ibu ngomong apa? Syu'abul iman artinya? Ya, cabang-cabang iman. Sekarang dari slide dan video yang Ibu tampilkan tadi, apa bukti kalau memang seseorang tersebut beriman? Raise your hand. Ya, Sultan, silakan. Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Ya. Maka membuktikan seseorang itu beriman, maka ketiganya harus sempurna. Apabila ada satu aja yang tidak sempurna, maka iman itu tidak sempurna. Ya, betul sekali. Give up lo semuanya. Alhamdulillah, selanjutnya. Nah, seperti biasa kita bagi kelompok lagi ya, supaya semuanya lebih aktif dan lebih kritis dan juga bisa menyampaikan pendapat kalian. 4 kelompok tersebut, sebelumnya 3 ya, ini 4 karena materi kita akan terselesaikan jika 4 bagian ini kita bahas. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang pertama itu, grup pertama apa itu? Iman bil qalbi atau ma'rifatun bil qalbi. Berapa jumlah iman bil qalbi tersebut? Kan tadi ada 77 tuh. Iman kan ada 77. Nah, terbagi menjadi 3. Hati, lisan, dan perbuatan. Nah, grup pertama bahas poin dari hati. Ada
cabang-cabang tersebut. Dan yang terakhir perbuatan sama. Ada berapa cabang-cabangnya dan jelaskan cabang-cabang tersebut. Oh ya, satu lagi ya. Satu lagi itu tentang apa? Kenapa kita harus beriman dengan hati, lisan, dan perbuatan? Apa hikmah dan manfaatnya? Jadi ada apa, mengapa, dan bagaimana? Ya, kenapa kita harus beriman dengan hati, lisan, dan perbuatan, serta jelaskan hikmah dan manfaatnya. Bisa dimengerti semuanya? Bisa. Ya. Nah, di sini Ibu ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Sambil kalian berdiskusi, sambil seperti biasa kemarin ini gambar apa? Bunga, ya. Sekarang gambar pohon karena cabang-cabang iman itu. Walaupun di sini agak kurang cantik, tapi cantik lah menurut Ibu ya. Ada 3 cabang diisi, ya. Ini hati, ini lisan, ini perbuatan, ini iman. Tulislah jumlah dan cabang-cabang dari iman tersebut. Sembari yang lain 2 orang bekerja untuk menuliskan hasil diskusi kalian di kanvas, sehingga kalau sudah selesai semua disajikan di depan. Paham tuh? Ya, silakan. Gimana? Ada kesulitan? Nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tidak ada. Oke, good. Sudah dikumpulkan semua? Sudah, Bu. Semuanya, iya, alhamdulillah. Siap, subhanallah. Siap, Bu. Nah, seperti biasa yang akan Ibu nilai ketika presentasi adalah kedalaman materi, ya, keluasan penjelasannya baik dan benar, kemudian aktif semua, bekerja samanya, selain itu dapat disampaikan dengan baik dan benar. Bisa dimengerti? Ya, kami mengerti. Ya, silakan, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Subhanallah yang mempresentasikan tentang meyakini dengan hati. Sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Syed Mabraya. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami pada hari ini. Yang pertama itu adalah pengertian. Ma'rifatul biqalbi adalah salah satu dimensi keimanan yang bermakna keyakinan yang berada di dalam hati atau meyakini dengan hati. Oke, ya bisa kita lihat di sini pengelompokan cabang-cabang dari iman. Yang pertama ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, up your voice ya, suaranya dinaikkan lagi volumenya. Yang kedua ada iman kepada malaikat. Yang ketiga ada iman kepada kitab-kitab. Yang keempat ada iman kepada rasul. Yang kelima ada iman kepada takdir. Yang keenam adalah iman kepada akhir. Yang ketujuh adalah iman kepada kebangkitan setelah kematian. Yang ke-8 adalah iman bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumul mahsyar setelah hari kebangkitan. Yang ke-9 ada iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. Dan yang ke-10 adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah Anda mencintai dan membenci Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang menggunakannya, ikhlas, tidak riya dan menjauhi sifat-sifat munafik, bertaubat, menyesal dan janji tidak akan mengulangi suatu perbuatan dosa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Sultan audiensnya di sini nah. selalu mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, syukuri nikmat, menunaikan amanah dan sabar. Selanjutnya adalah tawadhu dan menghormati yang lebih tua. Yang ke-22 adalah kasih sayang termasuk mencintai anak kecil. Yang ke-23 adalah ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-24 adalah tawakal. Yang ke-25 adalah meninggalkan sifat takabur dan menyombongkan diri. Yang ke-26 adalah tidak dengki dan iri hati. Yang ke-27 adalah malu. Yang ke-28 adalah tidak berjamaah. Yang ke-29 adalah tidak menipu, tidak suzon dan tidak merencanakan kebohongan kepada siapapun. Yang terakhir adalah menanggalkan kecintaan kepada dunia
Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Ada. Silakan. Izin bertanya, bagaimana cara kita mengetahui kalau kita sudah beriman dengan hati? Ya, pertanyaan itu akan kamu. Sekarang tanya jawab oleh Asari. Jadi menurut pertanyaan tadi adalah bagaimana cara kita mengetahui bahwa diri kita telah memiliki rasa iman di hati kan seperti itu. Jadi kalau tadi diskusi tentang tadi, cara kita mengetahui bahwa kita telah melakukan atau memiliki iman yang ada di hati kita, yaitu kita sudah melakukan beberapa hal yang tadi kami sampaikan di atas tadi, yaitu kayak seperti beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan juga melakukan perbuatan yang memang semestinya dilakukan iman kita. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apakah ini cukup? Sekian presentasi dari kelompok kami dan juga orang mohon maaf pada waktu tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun. Ya tadi subhanallah sudah menyajikan presentasinya dengan baik. Namun ada kekurangan sedikit ya, masih agak kurang pede. Harus pede kalau di depan ini. Bagaimana caranya yang kalian sampaikan itu tersampaikan dengan baik dan benar. Suaranya juga dirantangkan. Masa kalah sama ibu? Ya, dari segi materi sudah baik dan benar. Kemudian coba ibu tanya, kalau kita cinta sama ibu ayah kita, itu dari mana? Dari hati juga kan? Hati. Cinta dari hati. Bagaimana cinta dari hati? Kalau Allah berarti ada 40 cabang tadi, ya. Zikir diantaranya hal yang terkecil, yang paling mudah kita lakukan zikir. Zikir itu bukan hanya dari lisan yang akan dibahas kelompok alhamdulillah, tapi juga zikir di hati. Sambil kalian belajar, sambil kalian ngapain nih, misalnya makan, di sini tetap Allah, 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 Allah. Itu tanda benar-benar aku itu beriman dengan hati. Ketika dikejutkan, hati-hati. Yang terlontar itu Allahu Akbar, Astagfirullah, La ilaha illallah. Nah itu salah satu cirinya nak ya. Kalau memang kita itu benar-benar beriman dari hati, bukan mengatakan yang lain yang kotor. Apa gitu ya. Alhamdulillah. Bisa dimengerti semuanya? Ya alhamdulillah. Ya ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Silakan Cahyadi. Jadi untuk mengimani Allah itu berat dengan lisan dan Yang pertama dengan apa tadi? hati, dengan hati, Ya. lalu mengucap dengan lisan dan dengan perbuatan. Baiklah. Materi selanjutnya akan kita pelajari tentang apa? Cinta Allah. Jadi kita belajar Syu'abul Iman. Pekan depan kita akan belajar mencintai Allah, diantaranya melalui perilaku kaum, raja dan tawakal. Jangan lupa baca buku dengan baik sehingga pekan depan bisa kita pahami dengan mudah dan lebih matang lagi. Oke? Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.